Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu ya ekspresi aljabar juga yang mengandung variabel, mengandung koefisien, dan mengandung pangkat. Bentuk umumnya seperti ini. Ada A kuadrat X tambah BX tambah C, di mana A tidak sama dengan nol. Nah, kalau kita kemarin belajar bahwa variabel itu berkaitan dengan huruf ya, A sampai Z. Nah, kalau yang bentuk umum di persamaan kuadrat ini, ada X-nya yang variabel, X-nya yang variabel, sedangkan yang A, yang B, yang C ini bukan variabel, tapi dia bentuknya koefisien. Yang A, B itu koefisien, dan yang C ini nilai konstanta. Cuman dimisalkan saja. Nah, di sini syaratnya A tidak sama dengan nol. A tidak sama dengan nol. Karena ketika A sama dengan nol itu jadinya bukan persamaan kuadrat lagi, tapi persamaan linear. Do you get my point? Karena misalnya ini bentuk umumnya adalah A kuadrat X tambah BX tambah C. Nah, ini A adalah A, B ini adalah koefisien, terus C ini adalah konstanta tanpa variabel. Nah, ketika kalau misalnya X sama dengan nol, maka ini A kuadrat ini dikalikan dengan nol, sesuatu yang dikalikan dengan nol, hasilnya adalah nol, maka tidak ada nilai lagi jadi situ. Makanya ditulis persyaratannya A tidak sama dengan nol. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih unsur-unsur dalam persamaan kuadrat itu? Oke, ini ada AX kuadrat tambah BX tambah C. Di mana A ini adalah koefisien dari kuadrat. Do you remember koefisien? Coefficient is like the number. Ya, Yes, like for the variable. ya, thank you. Kakak masih ingat. So, yang A ini adalah koefisien dari kuadratnya. Terus B adalah koefisien dari linear. Ya, linear itu adalah variabel yang pangkatnya satu. Betul, kemarin saya masih agak lupa. Terus konstanta itu nilai yang tanpa variabel. Terus yang variabelnya itu yang X. For example, 2x kuadrat plus 3x minus 5 sama dengan nol. Ini adalah bentuk dari contoh soal dari bentuk persamaan kuadrat. Nah, ciri-ciri dari persamaan kuadrat ini saya melihatnya ada tiga. Yang pertama adalah pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi kuadrat itu pangkatnya selalu 2. Ya, contohnya dari x kuadrat ini pangkatnya adalah 2. Kemudian grafiknya berbentuk parabola. Apa ya? Parabola berarti ini ya ada ini seperti ini. Ada x, ada y, kemudian grafiknya kira-kira seperti ini. Bentuknya parabola. Jadi grafik dari persamaan linear persamaan kuadrat ini grafiknya seperti ini. Kemudian solusi berupa bilangan real. Nah, ya bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah mengandung bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu sorry, kita satu-satu ya. Bilangan bulat positif itu startnya dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif itu eh, ya negatif satu, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah itu mulainya dari nol. Kalau tadi bilangan bulat positif itu startnya dari satu. Nah, bilangan cacah itu dia mulai dari nol, satu, 2, 3, dan seterusnya ke bilangan ke bentuk positifnya. Nah, bilangan imajiner itu apa? Bilangan imajiner itu adalah akar yang bentuknya negatif. Misalnya akar dari negatif 2, akar dari negatif 4, akar negatif satu, akar negatif 5 itu adalah bentuk imajiner. Oke, oke. Berarti untuk kita menanggapi sedikit, imajiner itu pasti akar dari minus. Yes, that's right. Penting. Oke. Yeah. Do you have another question or So far so good. okay, thank you.
Yes, ini bentuk umum, bentuk bentuk khusus dari persamaan kuadrat. Ya bisa juga dia bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan nol. Tapi not a tidak sama dengan nol. Karena ketika a sama dengan nol, dia bukan lagi bentuk persamaan kuadrat, tapi bentuknya sudah agak lain. Karena ketika suatu angka yang dikalikan dengan nol, hasilnya adalah nol dan tidak ada nilai. Nah, bisa juga dia tanpa suku. Do you remember suku? Suku term, Yes. like dipisahkan dari, I don't know, forgot. Uh, Plus and minus. yes, that's right. You remember it. Iya, betul. Bisa juga satu suku, bisa juga dua suku, tiga suku, dan lain sebagainya. Nah, di sini tanpa suku B, di sini ada dua suku ya. Nah, bisa juga dibentuknya AX kuadrat tambah C. For example, eh, 3x kuadrat tambah 4 misalnya sama dengan nol. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi tidak harus full seperti ini, tapi bisa juga bentuknya seperti 3x kuadrat tambah 4 sama dengan nol. Itu maksud dari yang poin kedua. Do you get my point? Kak Stephanie, Yes. kenapa selalu sama dengan nol? Apa ya? Itu disetarakan sama dengan nol supaya mendapatkan mencari nilai x dari ini. Karena yang variabel ini nilainya belum diketahui. Disetarakan dengan nol supaya bisa mencari nilai x yang belum diketahui nilai kebenaran, nilai pastinya berapa. Oke, I got it. May you continue again? Oke. Yes. Terus bentuk yang berikut itu dia bilang ax kuadrat tambah bx tambah ya sorry bx sama dengan nol. Jadi bisa juga yang bagian konstantanya itu tidak akan ada. For example, 2x kuadrat tambah 3x sama dengan nol. Ini adalah salah satu bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat dia harus mengandung variabel x, variabel apa saja misalnya x, tapi harus dipangkatkan dengan 2. Oke. Oke. Berarti memang prinsipnya persamaan kuadrat itu harus dipangkatkan dua. Oke. Yes. Talking with myself. Ayo. Terus bentuk apa namanya? Bentuk faktorisasinya itu dia akan selalu seperti ini. X kurang R1 atau ya dalam kurung itu X kurang R1 dikali dalam kurung X kurang R2. Jadi ini yang R nilai X ini adalah variabelnya. Terus R1 ini adalah nilai apa ya? Konstanta ya. Nanti akan mendapatkan nilai pasti yang tidak bisa berubah lagi. Nanti kita masuk saja ke contohnya. Bisa ikuti sampai sini, Kak? Em, jadi sebenarnya mau ulang lagi. Berarti X itu Hmm? variabel, sedangkan R1 itu konstanta, nilai pasti. Ya, betul. Dia akan mengandung nilai pasti. Oke. Ya, Nilai jadi pasti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. yes. Oke. Bisa juga ada negatif. Oke. Jadi apa ya, seperti yang faktorisasi kemarin itu, Kak, yang A dikali A B C A hasilnya itu kali silang A B tambah A C. Jadi AC. ini Ya. ya modelnya akan seperti itu. Jadi kita akan balikan lagi bentuknya ini. Pokoknya ini nilai pasti gitu. Kayak mengubah bentuk saja. Jadi kan bentuknya dari sini ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi bentuk yang kita bisa apa ya distribusikan, kita bisa faktorisasikan itu akan bentuknya seperti ini. Oke, gitu ya. Nanti kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, metode penyelesaian dalam persamaan kuadrat untuk mencari nilai x yang belum diketahui ini ada tiga cara. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah rumus kuadrat ABC, terus yang ketiga melengkapi kuadrat. Dan sejauh saya memahami, menurut saya yang paling gampang itu adalah cara menyelesaikan dengan faktorisasi. Karena kita cuma lihat saja, kita bisa apa ya? Kita bisa mengerjakannya. Kalau yang bentuk kuadrat, kita harus hafal rumus.
Kemudian melengkapi kuadrat itu ada beberapa langkah yang kita harus ikuti di dalamnya dan menurut saya itu membutuhkan waktu lama untuk bisa menyelesaikan suatu soal. Bagaimana kalau faktorisasinya angkanya besar? eh Disederhanakan dulu. Contohnya ya, kalau coba kakak yang kasih contoh. Misalnya kan kalau selama ini faktorisasi kalau udah 8 ya gampang sekali 2 kali 4 terus turun Ya, 2 kali 2. Sedangkan bagaimana kalau umpama 124 atau 148? 124 x kuadrat tambah. Just I don't know. I'm just thinking about faktorisasi kamu. Beta hanya berpikir 124-nya saja gitu. Oke. Misalnya angkanya sampai tiga angka gitu loh. That's a nice question. Biasanya kalau angka tinggi seperti itu kita sederhanakan dulu. Jadi apa ya? Misalnya 8x tambah 4 sama dengan 0. Jadi ini kan angkanya terlalu tinggi nih. Kita bisa menyederhanakan dengan persamaan yang di ruas kiri, ini yang ruas kiri, sama-sama dengan dikali 1/2. 8 kali 1/2 sama dengan 4. Maka ini dia jadinya 4x. Nah, 4 dikali 1/2 sama dengan 4 kali 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi paling sederhananya adalah eh, 4x tambah 2. Oh, no, paling sederhananya adalah 2x tambah 1. Jadi kita sederhanakan sampai yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, bilangannya sendiri, dan 1. Kakak masih? Well, um, ini agak membingungkan kalau yang ini sih. Um, Menyederhanakan. I'm sorry, it's tetanggaku lagi ada acara, jadi musik besar sekali. Sorry. Um, um, Atau kakak mau kasih satu contoh soal? oke, kenapa penyederhanakan 8x tambah 4 yang betanya 124? Maksudnya ini saya kasih contoh yang terlalu rendah, maksudnya yang rendah begitu Kak. Kalau Kakak kasih Oke. 124 itu depend on the equation. Jadi kita akan cari misalnya kita akan mencari cara untuk bisa menyederhanakan sampai yang paling sesederhana mungkin. Jadi misalnya 124, oke. Kakak minta itu kan 124 x kuadrat ditambah misalnya berapa ya? 60x ditambah berapa? Misalnya 48 ya, sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini, kita menyederhanakan sampai kita cari faktorisasi dari ini, kita mencari faktorisasi dari 124, kita mencari faktorisasi dari 60, kita mencari faktorisasi dari 48. Kemudian apa ya? Kita mengakalkan angka-angka ini supaya yang paling sederhana baru kita kuadratkan, baru kita mencari nilai x-nya. Mau coba ini? Oke. Yes. Serat, sorry Kak. Oh, ya kita coba. Oke, 124 adalah akarnya ini. 150, 60, 62 ya. Iya, 62 itu 2 kali 13. Benar ya? Benar kan 2 kali? No, Dua no, kali no, no, tiga, no, no. no. No, no. Dua, ini apa nih? Dua, Ini 31. 31 maksudnya, ya, 31. Oke. 31 udah mentok tuh ya. Ya, iya Oke. betul. 31 sudah bilangan prima. Bulan prima, yes. Terus ini Wah, ada 60. enam 2, puluh misalnya. 30. Mm, Terus 215 mentok ya pas. Tas, Oh ya 35. Ya. 5. Terus 48-nya lagi. 2, 8, 12. Right? 2, 4. Dua. My gosh. Itu 2, 212. 12, 26. 26, 23. Ini. Nah, ini irisannya ada di 2 ya. Mhm. So, jadi kita
Irisannya di dua berarti 124 ini kita bagi dengan seperdua. Jadi dia akan dapat 62. 62x kuadrat tambah tiga puluh Oh, x tambah 24. 24. Ini Aha. sepertinya kita masih bisa bagi lagi. Jadi 62 jadi bisa 31x kuadrat ditambah 30 bagi 2 15x tambah 12. Ini sepertinya yang sudah paling sederhana nih. Nah, Um, Kak, yes. tiganya dapat dari mana? 60. Oh, 31, sorry tuh, sorry 31. Oh ya, 31. Mhm. Sorry, bukan 31. Thank you for asking Oke. it. Ya, jadi paling sederhananya 31x kuadrat ditambah 15x ditambah 12. Nah, angka ini masih sangat terlalu tinggi. Jadi makanya di sini ada tiga cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Soal bentuk ini saya lihat dia tidak bisa menyelesaikannya dengan bentuk faktorisasi yang ini, tapi dia harus menggunakan rumus kuadrat. Oh, Iya. oke. Karena angka-angkanya menurut saya agak aneh, jadi kita Mhm. akan menggunakan rumus kuadrat ini. Nanti kita akan mengerucut lagi untuk masuk ke apa ya, cara menyelesaikannya satu-satu. Jadi Oke. saya melihatnya itu ada beberapa soal yang bisa menyelesaikannya dengan faktorisasi, ada yang menyelesaikannya tidak bisa dengan faktorisasi. Jadi harus menggunakan cara lain. Cara yang paling ini sih, cara yang paling menyelesaikan untuk bisa menyelesaikan semua soal adalah yang rumus kuadrat ini. Tapi kita harus hafal rumusnya karena rumusnya agak oh iya wait. Cara hapusnya bagaimana ya? Oke, jadi ini ada tiga cara menyelesaikan soalnya. Terus contoh soalnya seperti ini. X kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi cara untuk mencari nilai x-nya, ini pasti nilai x-nya ada dua. Kenapa? Karena nilai x-nya pasti akan ada dua. Karena dia persamaan kuadrat. Jadi pasti ada dua. Nah, caranya untuk memfaktorisasi, kita lihat di sini. Wait, Kak Febri, yes. bentar, Kak Febri bilang pasti ada dua. Maksudnya kenapa pasti ada dua, Kak? Nilai x-nya pasti ada dua. Oh, oke. Why? Ya y-nya ini karena persamaan kuadrat pasti nilai x-nya ada dua dan kita coba kita lihat ini ya Kak. Kita yang di sini soalnya dibilang begini x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorisasikan. Jadi ini di sini kita buat bagaimana caranya dua ada variabel dan ada angka dua angka yang jika kita apa ya kita otak-atik angka ini faktorisasikan dia akan jadi bentuknya hasilnya bentuknya seperti yang di atas ini. Jadi kita memikirkan dua angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 6, itu triknya. Jika dikalikan hasilnya dua angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 6, dan dua angka yang jika dikalikan ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya ada 5. Dua angka hasil kalinya adalah 6, dan dua angka memikirkan dua angka yang hasil penjumlahannya adalah 5. Maka di sini ada 2 dan 3. Kenapa? 2 kali 3 sama dengan 6 hasil belakang ini. Terus 2 tambah 3 hasilnya adalah 5 nilai tengahnya. Oke, kenapa bukan kenapa harus 2 tambah 3? Beta pikir kalau seperti ini pasti semuanya sudah perkalian. Iya, ini memang perkalian, Kak. Perkalian cuman cara untuk mendapatkan perkalian ini supaya kita tidak masuk ke rumus ABC ini yang hafal rumus begitu banyak, tipsnya triknya Oke. seperti itu. Alright, oke. Oke. Nah, ini makanya dia bilang oh, sorry. Wih, kenapa dia hilang? Oh ya. Sudah balik kan, Kak? Yes. Nah, ini bentuk soalnya adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6x sama dengan 0. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan adalah x tambah 2
dikali X tambah 3 sama dengan nol. Oke, kita uji kembali dari soal ini. X kali X adalah X X kuadrat. kuadrat. Oke, tambah. How about ini? X kali 3, 3x. 3X. Terus yang ini, 2 kali dua X. x 2x plus 6. Betul sekali. Kita operasikan, kita jumlahkan suku yang kemarin apa? Yang sama. Yes, suku yang Oh, sama. ya, jadi 5x. Ini, balik ke bentuk umumnya. Yes. Oke, oke. Ini sejauh ini beta tangkap untuk dia punya jalan. Hmm, Sekarang beta mau tanya dulu. yes. Kakak bukan rumus yang begitu banyak. Emang seberapa banyak sih rumusnya, Kak? Oh, kita akan masuk, Kakak. Oke, alright. Ini ada soalnya bentuk faktorisasi. This is the formula. Wow, there you go. Do you want to try this way, this formula? Hmm. So, minus B plus minus ya itu ya. Yes. Plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Ya, itu rumusnya. Oh my gosh. So, what do you think? Memikirkan seperti Oh, cara faktorisasi atau menghafal rumus? of course faktorisasi. Karena ini banyak sekali ada akar-akar lagi. Iya, betul. Jadi, memang juga sekali mengerjakan soal saya memilih menghindari rumus A, B, C ini. Ya, ada yang mudah kenapa dipersulit gitu. Terus, do you know the last one? Uh, eh, kenapa dia balik? Dan yang salah satu rumusnya adalah melengkapi kuadrat. Jadi apa ya? Harus berhadapan dengan kuadrat, kuadrat, kuadrat begitu Kakak. Oh, So, oke. which one do you do? Do you prefer the first one, the second one, or the third one? Well, kalau kau lagi iseng-iseng berhadiah ya 2 sama 3 dicoba-coba. Tapi kalau mau cepat ya nomor satu. Ya kan? Kalau yang 2 sama 3 kalau kita lagi gabut gitu. Betul. Mana ya? Oh my God, oke. Ya, kita lanjut lagi Kak. Di sini kita sudah uji kembali ya. Tadi ketika kita faktorisasikan dari bentuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan nol, itu jadinya x tambah 2 dikali x tambah 3 sama dengan nol. Nah, hasilnya nilai x-nya adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Itu nilai x-nya. Hmm? Kenapa bisa minus ya? Kenapa minus? Oke, x, that's a good question. X tambah 2, sorry, sama dengan nol, maka X sama dengan negatif 2. Ketika ini kan ada persamaan nih, ada X tambah 2 sama dengan nol. Ketika yang dua ini pindah ke ruas kanan, dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, kan dia positif, bentuknya positif. Dia pindah akan jadi negatif. Mhm. Karena Nah, dia persamaan. yes. Begitupun juga dengan X tambah 3 sama dengan nol. Ketika angka yang konstanta ini dipindah ruas, Mhm. kalau dia bentuknya adalah positif, dia pindah akan jadi negatif. Dan ketika dia bentuk negatif, di sini dia pindah jadi positif. Plus, yes. So, Oke. do you have a question? That's I got it. I got it. Memang kalau persamaan memang kalau pindah ke sebelahnya saya ingat dulu pernah dapat di matematik SMA. Hmm. Oke, thank you. Ya, ini ada beberapa contoh soal. So, menurut saya kakak apa ya, jangan belajar yang rumus ABC, kakak sekedar tahu saja kalau memang ada rumus seperti itu. Karena menurut saya itu apa, makan waktu lagi dan kakak harus belajar banyak, masih ada banyak materi yang kakak harus ingat. Kakak tidak perlu ingat itu. Yeah, you're right. I agree with you. Life is a lot of things that we need to know. Iya, betul. Jangan buang waktu untuk itu. Masih ada cara Yeah. yang Yeah. lebih sederhana lagi. Nah, ini oke kita lihat soal yang pertama ya. Ada x kuadrat
kurang 9x tambah 20 sama dengan 0. Oke, untuk kita mencari nilai x-nya pasti ada dua, supaya kita mencari seperti yang bentuk ini. Kita memikirkan dua angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 20 dan dijumlahkan hasilnya adalah negatif 9. Oh my gosh. Oke. 10 kali 2 20. Oh, 10 kurang. Oh ya. Eh, 20 kali satu 20. Oh wait, I don't know. Minus 9 berarti 20 10 20 kurang. Kalau dikalikan hasil 20 itu kan 10 kali 20 kali satu atau satu kali 20, 10 kali 2. 20 kali itu 10 kali 2. I don't know. Oke, triknya itu cari faktorisasinya. Ya, so it's kalau minus 9 3 kali hmm, 3 kali min 3 bisa dapatnya Tiga, min 9. oke, 3 kali min 3. Tapi dia hasil kalinya harus 20. 3 kali 3 9. Eh, Ya, ini so hasil that's penjumlahannya. Hasil penjumlahannya yang harus minus 9, bukan hasil kalinya. oh, oke, penjumlahan. Yes, you're Ya. right. You're right. You're right. You're right. Uh, oke. Um, penjumlahannya minus 9 berarti 10 1 kurang 10 itu minus 9. Ya. Oke, kalau 10 hasil kali 20 itu cuman 10 kali 2 saja. 20 dengan oh 5 kali 4. Yes. Betul. You're smart. Yeay. Ya, ya, 5 kali 4 dengan plus 5 minus 5 ditambah minus 4. Iya. Pokoknya kakak sudah dapat dua angka itu. Betul. Angka Ya, adalah 4 dan 5. Betul. You're right. ya, Oke. Ini hasilnya. Hasil kalinya harus 20 ya. Berarti memang sudah dapat nih. 4 dan 5. Nah, sekarang ini kita harus memikirkan supaya ada jumlahnya negatif 9. ya, minus 5 plus minus 4. Yes, betul. Berarti hasilnya X kurang 5, X kurang 4 sama dengan 0. Oke, berarti X sama dengan 5, X sama dengan 4. Betul. That's right. Hasilnya adalah Iya. X sama dengan 5, X sama dengan 4. Sudah dapat. Yeay. Kakak, you're Wow. smart. Betulan. Serius? Iya, you're smart. Tapi bukan mau memuji saya, beta hanya memikirkan bahwa apakah emang beta mampu gitu. Iya, kakak sudah bentuk apa ya, smart, mikirnya cepat. Karena menurut saya ini juga kita memikirkan angka begini nih butuh apa ya, logika tinggi tinggi tuh untuk kita bisa menutup Amin. oh ini. Dia harus hasil kalinya dua angka yang hasil kalinya ini, hasil jumlahnya ini. Itu menurut itu logika juga kak. Wow. Logikanya bagus. Oh, nomor 2 saya tahu dong. Berapa tuh? 2 dengan 5 dong. 5. 2 kali 5 10. 2 tambah 5 7. Hmm, how Yes. about, ya betul. Ya. Ya, Jadi, eh 2 dan 5. Iya, kalau untuk dibekalikan berarti X, X tambah 5 X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya tambah, berarti kebalikannya. Nilai X-nya adalah kebalikannya. yes. X sama dengan minus 5 dan X sama dengan minus 2. Betul sekali. Wow. You're smart. Oke, the next one. Yang itu minus 5, yang itu 14. Yes. Itu minus 14 lagi ya. Wow. Ya, minus. Berarti 7 dan 2. Betul. Antara itu mainnya di situ, 7 dan 2. Iya. Sekarang kalau hasilnya perhasil perkaliannya minus 14, right? Ya.
Hasil perkaliannya ada minus 14 dan hasil penjumlahannya adalah minus 5. So, wait, okay, hmm, okay. So, 7 kurang 2 kurang 7 itu minus 2 kurang 7 itu minus 5. Terus 2 kali minus 7 could be minus 14. Ya, satunya Iya. kalau dia dia kurang-kurang begini pasti salah satunya bentuknya tambah, salah satunya pasti negatif. Mhm. 2 tambah minus 7 sama dengan minus 5. Berarti X tambah 2, X kurang 7. Yes. Exactly. So X equal X sama dengan minus 2 Hmm. and next one X sama dengan 7. Yay, you're right, betul. You Yeay! got it. Wow. Nah, sekarang yang nomor 4 nih agak Nah, tricky karena ada koefisiennya. betul. Tadi itu yang kuadratnya itu koefisiennya sama dengan satu. Bagaimana jika koefisiennya lebih dari satu? For example, 2 and 3. Hmm. Nah, Wow. tipsnya sama, triknya sama. Dua angka yang jika dijumlahkan adalah 7 dan dua angka yang jika dikalikan adalah ini. Hasil kali dari dua ini. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, Oh. memikirkan dua angka yang hasil penjumlahannya adalah 7 dan dua angka yang hasil kalinya adalah 6. 7 dan 6. Oh, oke. Alright. 6 dan 7. Oke. Kalau penjumlahan ya 1 tambah 6 7. Sedangkan hasilnya 6 berarti eh hasilnya 6 1 kali 6. Yeay! 1 dan 6. Ya, Ya, 1 tambah 6 7. 1 kali 6 ya, 6. betul. Yeay. Ya. Wow. Tapi ini Aha. yang bagian depannya nanti kita kasih keluar dua. Yang dari 6 ini nanti kasih keluar duanya di sini supaya dia jadi 2x. 2x yang kali titik-titik begitu. Baru x 2 dan 6 ya. Tambah satu. Hmm. Tambah tiganya. Ya, supaya 2x-nya kan ini ada 3, 6 di sini kan Kak. Jadi ini kita harus ambil faktorisasi dari 6 ini ke 2 kali 3 begitu supaya dia bisa hasilnya ini di depannya ini dapat yang A-nya 2x. Oke. Kak, Beta minta tolong. Mungkin kakak bisa tolong hapus dulu. Harus cari yang penjumlahnya 7 Hmm. dan perkaliannya itu harus yang hasilnya 6 karena 2 kali 3 6. Iya, betul sekali. Nah, ini kan kita sudah dapat nih dua angka nih 1 dan 6. Kalau kita memasukkan ya mensubstitusikan dua angka ini, misalnya ini adalah 6 dan ini adalah satu, dia tidak akan mendapat ini. Jadi kita harus mengakali dia supaya dia bisa depannya ini jadi 2. Karena ini coba kita kali ya. Oke. X kali X, X kuadrat. X ini X tambah 6X tambah satu. X kuadrat tambah 7 tambah satu. Hasilnya kalau memikirkan dua angka itu hasilnya seperti ini. Gak dapat, tidak dapat ini. Ya, ya. Mhm. Oke. Berarti memang harus dibikin faktorisasi dari 6 lagi ya. Iya. Oh, Oke. wow. I forgot, tapi kita coba ya. Nah, kita harus mengeluarkan dua bla bla bla, dua X misalnya. Nah, itu. Salah satu sukunya itu harus mengandung dua X. Supaya ketika kita mengalihkan,
mengembalikan ke bentuk ininya, dia jadinya 2x kuadrat tambah 7x. So, Wih, berisik juga di sebelahnya. You know, sometimes happens in Indonesia when in here, I think it's similar with your place. Like ya, when they have something, they just play music all night and we can study. Oh my God, so nice. coba ya. Kita Hmm. kalinya ini adalah 2x tambah 3 dan ini x tambah 1. Apakah kita dapat kembali ini? Oh, tidak, tadi coba tuh. Kita coba yang tadi nih, x tambah 6 dan x tambah 1. Sekarang Hmm. bentuknya ini, bentuknya yang ini. Oh, okay. Maaf, saya Oh, tulisannya oh. tidak bagus, Kakak. Apanya? Tulisannya tidak bagus. Oh, that's okay. That's okay. Um, Ini. jadi 2x kali x ya 2x kuadrat. Hmm. Terus ini lagi. 2x satu berarti plus 2x. Yes. Ini lagi. Plus 3x Hmm. plus 3. Tuh. Kita jumlahkan suku yang sejenis. X kuadrat plus 5x. 5x tambah 3. Yes. Belum dapat Tidak sama. 7. Belum dapat. Ya. Wow. Wow. So, itu could be. Oh my God. Dia kurang 2 angka lagi baru bisa dapat 7. I don't know. Now this one is tricky for me. All right. So, what do you think? It's kalau kita tambah lagi 3x, perhaps? Gitu kah? Bagaimana, Kakak? Jadi kalau ini kan belum dapat nih ceritanya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya satu soal ini dan kita sudah mencoba untuk memfaktorisasinya dan tidak dapat hasilnya dengan menggunakan faktorisasi seperti ini, berarti dia hasil x-nya itu akan mengandung akar. Dia Oke. mengandung sesuatu yang akar begitu, makanya harus menggunakan rumus ABC. Oke. Ya. Jadi apa ya, Oh. tidak semua soal dia selalu dengan menggunakan faktorisasi. Tapi Mhm. kalau misalnya kita sudah memikirkan berbagai cara dan tidak mendapatkan hasilnya, itu harus menggunakan rumus ABC, namanya rumus ABC. Oke. Alright. Tapi sejauh soal-soal yang menurut saya di fisika, di kimia, dan lain sebagainya itu menurut saya itu mereka kasih soal-soal yang normal lah. Maksudnya yang kita bisa menyelesaikannya dengan soal faktorisasi. Cuman yang biasa ke trik-trik itu ya yang lebih yang lebih mendalami tentang dunia matematika sih. Saya melihatnya seperti itu, Kakak. Oh, interesting. Oke. Oh, mau lanjut lagi yang nomor 3. You mean nomor 4? Oh iya, nomor 5, sorry, nomor 5. Um, Nomor Kak 5, Stephanie, ya Kakak? can we try to finish it, number 4, with Ya, rumus ABC? I'm just sure. curious. Oke, sure. Oke. Nanti kita lanjutkannya di sebelah. Oke. Tapi wait, kita memikirkan lagi, apakah masih ada cara lagi untuk menyelesaikan soal ini dengan faktorisasi? Selain 6 dan Well, satu ini? terus terang sebenarnya kakak tadi bilang gini, yang kakak penyelesaiannya 2x plus titik-titik. Eh, eh, why? Yang mana? Yang ini? Um, ya, kayak yang itu, kak saya dikasih cakar. 2x plus 3. I just, Ah, sure, betul. What do you mean? um, dari mana duanya? Duanya ini kan tadi kita sudah memikirkan kan ada dua angka nih. Ada tadi kakak bilang ada 1 dan 6. Nah, 6 ini adalah bilangan genap Oh yang ya, kita bisa mencari faktorisasinya. Faktorisasi oh dari ya. 6 adalah 2 dan 3.
Nah, sekarang kita punya soal dia bilang 2x kuadrat. Berarti di depannya itu kita harus 2x-nya di depan dulu dikali titik-titik supaya ketika kita mengembalikan ke bentuk ini hasilnya adalah 2x kuadrat. Caranya adalah tempatkan duluan yang dua yang bagian sini. Do you get the point? Well, karena tadi kita sudah dapat dua angka yang Kak Stephanie bilang 1 dan 6. Nah, sekarang Ya. kita cari lagi di pemfaktorisasi 6, yaitu 2 dan 3. Nah, Ya. 2 itu kita pakai 2. Iya. Jadi di sini besok tegai. Ah, oke, kita ulangi 2. lagi. Faktorisasi dari, kan tadi dapat dua angka nih, ada 1 dan 6. Kemudian kita balik ke soal, lihat Hmm. soalnya dulu. Soalnya bentuknya seperti apa? Dia bentuknya adalah 2x. Maka kita harus 2x kuadrat. Berarti yang bagian depan ini dia harus 2x lebih duluan. Oh, oke. Supaya, Nah, betul. dia 2x berarti harus. Oke, karena dia 2x berarti ya dia harus taruh 2x. Berarti dari 2x itu. Ya. Nah, ini berbeda hal dengan, Dari soalnya. betul. Kenapa dibalik-balik lagi? Nah, berbeda hal dengan yang nomor 5 ini dia tiga duluan. Ketika kalau yang seandainya dia bentuknya dia tiga duluan, berarti dia bukan dua yang di depan, tapi tiga, tiga angka tiga, koefisien tiganya yang di depan. Oke. Oke. Kita Alright. lanjut lagi. Oh iya, tadi kita cobanya 2x tambah 3 ya. Coba kita coba hal lain dan 6. Kita coba lagi hal lain. Tadi 2x tambah 3 ya. Coba 2x tambah satu, x-nya yang ditambah dengan 3. Apakah dia hasilnya seperti ini? Kita kali pelangi. Berapa? Eh, 2x 2x. kuadrat, Mm-mm. kuadrat plus 6 6x plus x plus 3. We get it. 7x plus 3. Jadi dong. Jadi, berarti sorry, tidak perlu Wait, rumus ABC. ya, sekarang beta tunggu dulu. Ambil 2x plus Oke, kenapa satu? caranya begini kan Kak. Di sini ada angkanya kan kita punya dua angka tadi kan. Ada 1 dan 6. Mhm. Berarti salah satunya dia harus ditambahkan ada koefisiennya itu sesuatu yang dikalikan dengan satu, sesuatu yang dikalikan dengan faktorisasi dari 6 ini. 6 Tiga dan dua. per 3. Oh, Jadi ketika mau faktorisasi yang bentuk persamaan kuadrat 2x tambah 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0, itu di angka yang di dalamnya dia pasti hanya ada 1, 3, dan 2. ya. Do you get the point right now? Yes. So, 2x plus satu ambil dari satu yang itu Mm-mm. x plus 3. Nah, apakah 3 itu dari faktorisasi 6 juga? Ya, betul. Nah, kalau umpama kita pilih 2 tidak mungkin. Kalau kita pilih dua yang di bagian sini, apa triknya lihat dari depannya ini. Depannya dia tanya apa? 2x kuadrat kan? Berarti 2x-nya itu dia sudah otomatis di depan. Karena dia ini mengandung 2. Supaya ketika kita kalikan, dia hasilnya kembali yang bentuk pertamanya itu jadi 2x kuadrat. Oke. Maka yang kita harus rubah adalah yang bagian belakangnya ini. Bagian belakang yang ini di antara 3. Kalau tidak dapat 3 di bagian, kalau 3 di sini berarti satunya di bagian sini. Nah, kalau 3 yang di sini berarti satunya dia di depan sini. Oke. Oke, kita coba lagi yang nomor 5. Oh, sorry, ini kita cari nilai X-nya dulu. Yang nomor 4 berarti nilai X-nya adalah, X-nya 1 dan 3 kan? ya, X-nya sama dengan, ini ada 2X tambah satu. 2X tambah satu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif satu, X sama dengan negatif 1/2.
Oh, wow. Dia Wow. X. Sorry, Kak. Itu harus 2x plus satu. Satunya diambil dari tadi yang faktorisasi. Hmm, 2x sama dengan minus satu. Berarti i sama dengan, oh iya, ya, oke, I got it. you got it? Oke. Oke, so, ya, jadi minus 3. Oke. Mau ulang? Kakak masih mau ulang hal ini? Um, oke, x plus 3 sama oke, beta dapat. B ngerti sih kalau yang 2x plus satu sama dengan nol. Beta ngerti. B dapat sih untuk persamaan kuadratnya bisa mengerti. Sekarang oke, em, waktu Kak Sefni 2x plus satu sama dengan nol, Kak Hmm? Sefni tidak perlu tulis lagi 2x kuadrat ya. Karena Betul. Jadi ada di kan tadi ini dia persamaan kuadrat kan dia akan ada dua penyelesaian. Dia akan ada dua nilai x. Nilai x yang pertama dia akan dapatnya dari yang bagian sini dan nilai x yang kedua dia akan dapat dari x tambah 3. yes, yes, you're right. Yep, yep, I got it. Oke, oke. Do you Ya. have any question? Well, I think I need to more questions. Like, I mean, ada contoh soal berikut mungkin. Wait. Kita mau pahami lagi 2x plus satu, 2x-nya itu karena dia dari 2x kuadrat, berarti dia harus terus 2x, 1 ambil 1 dari 6. Dan x plus 3, oh dia harus ada 1, 2, dan 3 di dalam. Karena soalnya seperti itu, karena dari faktorisasi. Oke, untuk sementara oke. Atau mau ulang? Tadi Em, penjelasannya? Once again? em, kakak bisa hapus, kok beta cakar ulang ya. Oh ya, boleh boleh. Ini ya. Oke, yang beda adalah x sama dengan 7/3. Yes. Dengan x sama dengan 3. I don't know. No, I don't think so. 3 ini 3x kuadrat. 3x. 3x nanti 9. Oh, salah deh. Oh ya, 9. Minus 7. Minus 7. X minus 3. Minus 7x. Wow. It's wrong. 3. Oh, this is wrong. Minus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 15, 16, 16. Oh my gosh, it's a lot. Salah deh. Kak Save nih, kayaknya saya cari, tapi salah ya.
Kak Sef nih ada mute microphone. I cannot hear you. Sorry. Do you hear my voice right now? Oh, well, I try to Hmm? figure out number five. Hmm? Dan se- beta dapat kalau yang itu X sama dengan 7/3 dengan X sama dengan 3. Tapi ternyata kalau beta cek lagi, ini sih sesuai dengan 3X kuadrat minus 10X plus 7. It's different. So, I think beta punya jawaban salah mungkin. Salah satu X-nya sudah benar. Oh, Ya, wow. X 7/3 sudah benar tuh. Yang itu, yang sebelahnya itu X sama dengan 3. Ya, itu yang harus mengakalinya itu. Pasti dia bukan 3. Karena 3 kan sudah ambil kan di Oh, depannya tadi. Berarti yang belakangnya dia pasti bukan 3. Seperti yang tadi dua itu, Teka. Kan apa ya, 21 21 ya. Yang jika dikalikan hasilnya adalah 21 dan hasil penjumlahannya, oh my gosh, -10. Berarti ketika kita mau ini, kita ambil 3x-nya di depan sini, dia sudah otomatis di sini. Jadi dia tidak mungkin lagi. 3 ini tidak mungkin dipakai lagi di x yang kedua, di bagian yang penyelesaian kedua ini. Dia pasti angka lain. 7 dong. Yang ada cuma itu. Sudah coba dengan satu? Oh, the problem is why one? If we want to try one, why number one? Kalau 73, kalau memang faktorisasi dari itunya tidak ada, dia pastikan satu. Satu juga kan maksud faktorisasi dari angkanya Amerika. Yes. Hmm. Itu juga the point. I thought like, Hmm. kalau 7 kan, beta pikir kalau penjumlahannya itu 10 Hmm. minus 10, oh ya juga sih. Dia betul. Sudah dapat dua angka itu adalah 3 dan 7. Iya, tapi 3 dan 7 hasilnya bukan 7. Kan harus perkalian deh. Iya. Hasil perkaliannya adalah 21 dan hasil penjumlahannya adalah minus Oh 10. ya, 21 benar-benar. Bukan 7 tapi ya betul. 21 ini 21 ya. Oh, coba dan satu ya. Iya. Oh ya ya. Buka deh. Barat minus 10 plus 7 sama dengan 0. Berarti coba 3x 3x 21 minus 7 dengan x. It's confusing. Um, okay, I don't. Kak Sef nih, I don't know. Beta yang berpikir, coba beta coba tulis di sini. Kayak beta dapat gini, beta 3x kuadrat. Aduh, kuadrat nggak bisa, nggak tahu di mana di kuadrat. Dua nasi ariskin. Em, Kalau saya screen beta sonde tahu cara, coba beta, hold on, let me see. I do here. Oh, yes, please. Mungkin bisa beta share screen. Bisa Oke. allow me.
Can you see my screen now? Yes, I see your screen right now. Oke, oke. So, kalau misalnya tiga, tiga, aduh sorry, ini begini, saya betul coba. Ini besok tadi bicara ke mana nih? 3x kuadrat um, minus 10. Besok, maaf, beta, Tidak, tidak apa-apa kakak, aman. besok caca. Erasernya mana ya? Minus 10x plus Oh, 7. I think that one is wrong. Mana hapusnya ya? Hmm, hapusnya yang itu di bawah ketiga ya. Baris kedua yang ketiga itu hapus. Apa itu? Yang ini eraser, eraser ya. Um, Ops. Yang di ketiga You mean this one? eh Um, nanti kakak klik itu nanti dia oh, akan this ada one tulisan here. eraser, eraser kak. Okay. So, okay, so, okay. So, dia punya soal adalah 10x tadi ya, benar ya? Yes. Oke, 3x kuadrat, Hmm. ops, kuadrat minus 10, Duh. minus 10x plus 7 sama dengan 0. Jadi, kalau ini misalnya gini, Kak. Hmm. Berarti kita harus cari dulu tiga, misalnya tiga yang ambil 21. Tiga Hmm. kali. Kalau untuk mendapatkan minus 10, itu beta pikir minus 7 plus minus 3. Sama dengan, it means like minus 10. Kalau So, sorry saya potong kak. Yang ya. minus 7 plus minus 3 dia bukan minus 10 tapi dia minus 4. Karena plus kan dia balik lagi ke arah kanan. Oh, oh berarti ini dihapus ya. Maksudnya tidak ada plus di sini ya. Ya, Jadi minus 3 minus minus 7 minus 3. yes. Oh, oh oke. Alright. So, ya oke berarti pakai ini sudah untuk dapat minus 10. Nah, untuk mendapatkan ini berarti 3 kali yang 3 kali 7 ini 21. Hmm. Yang ini 21 ini di sini. Jadi, untuk rumus yang tadi kakak save nih kasih beta, berarti 3x 3x minus 7 maybe Ya, dikali dengan um, x yes. yang tadi beta pikir x minus 3 here I thought, tapi Eh, ternyata ya. ini kayaknya salah deh mungkin. Ini coba ya. Ini sama dengan 0. Jadi ini beta pikir x sama dengan eh 7/3 yang di sini. Hmm. 7/3. Terus yang x sama dengan yang kedua adalah si x sama dengan 3. Beta pikir begini. Tapi waktu eh yang tadi beta pikir begini Kak Sevni. Tapi kayaknya salah ya. Karena coba kalau beta, aduh sorry. Em, Kalau misalnya ini x, kalau beta mau persamakan ini 3x kali, oh my gosh, this is so long. 3x kali x berarti 3x kuadrat. Hmm. Terus 3x kali 3 ini Hmm. minus
minus 9x. Mm-mm. Minus 9x. Jadi ini bisa salah. Minus 7 ini kurang minus 7x. Terus 7 kali min 3 min 7 min 3 ini minus 21. This one. Kalau beta ini jadi beda. Sedangkan tadi soalnya bukan begitu. Oke, stop di sini, Kak. Oke. Kita lihat ini X-nya, ini sudah pasti. Oh, sorry ya. Kembalikannya di mana ya? Oh, yang itu ini ya. Oke. Nah, tipsnya itu kita lihat kan 3X kan, betul? Kakak ini yang bagian sini sudah, oh sorry, ini bagian ini sini sudah benar. Mhm. Yang bagian sini sudah benar. Nah, sekarang yang dipikirkan adalah yang bagian terakhir ini, Kakak. Mhm. Jadi, ini X, dia sudah pasti X. Nah, yang memikirkan adalah konstanta yang bagian sininya. Ya. Tipsnya, triknya itu yang kita kalikan yang bagian ekor-ekornya ini, dia harus dapat 7. Oh. Oh, oke. Oh. Berarti itu minus one dong. Yes, minus one. Coba kakak coba minus one. Oke. Minus one. Hmm? 3x minus 7. Aduh, ini harusnya pakai poin. Kalau ini kita pakai apa soalnya? Sorry. It's okay, no problem. Okay. So, minus. So, ya. So, 3x kuadrat Hmm. eh minus 3x minus 3x minus 7. Yes, benar. Ini jadi nih. Ini jadi minus 7 kali minus 1 jadi plus dia. Ya, ya betul. Iya, jadi plus 7 here. Jadi benar ini 3x kuadrat minus 10x. Eh, 3x kuadrat jadi minus 10x terus plus 7. Yes, ini sama. Benar. Oh, jadi satu ya. Minus 1. Jadi minus 1. Berarti X sama dengan 7/3 positif di situ. X sama Hmm. dengan this one X sama dengan 7 plus 7 itu positif 7/3 Hmm. dengan X sama dengan 1. Betul. Ih. Wow. Hey, Yeah. All right. got it. Yes, yes. Wow. Interesting. Oke, sekarang saya Jadi um, ya itu kalau yang menurut saya lebih gampang yang kalau dia variabel koefisien di depan akar kuadrat itu cuma X saja ya, koefisiennya satu. Itu gampang sekali. Tapi kalau misalnya dia koefisien yang mau di depan akar pangkat dua itu dia bisa jadi dua, dia bisa jadi tiga. Jadi harus secara mengakalinya seperti itu. Lihat eh, faktorisasi dari angka yang ada di dalamnya itu berapa saja. Satu juga termasuk angka apa ya bilangan prima. Jadi kalau misalnya sudah pakai yang seperti tadi ada tiga dan ada tujuh, tapi kayak yang ternyata tidak bisa masuk, berarti harus tambah satu lagi. Dan lihat ini yang bagian terakhir ini, sorry, yang bagian akhir-akhir, bagian depan dan bagian akhir. yeah. So Yes. you're doing a great job. Yay. I'm Yay. excited. Yeah. Yes, because soal ini logika tingkat tinggi. Really? Maksudnya apa ya? Logika tinggi untuk bisa memikirkan angka-angka itu untuk bisa matching. I'm glad you said that. I just- Oke, di mana beta bisa stop share? Beta lagi share nih ya. Oh ya, hmm, I think not anymore. So, just stop. I don't know how to stop. Coba, silahkan Kak. Nanti coba saja sebentar. Ini ada 20 soal. Kalau Kakak mau, ya, as long as you can. Just try.
Wow. Begitu saja. Um, Atau oke. Um, oke, untuk sementara itu dulu. iya, sebentar itu dulu. Eh, Iya. saya tidak menyarankan ya untuk kakak mencoba yang. Tapi kalau kakak mau coba dulu dan mau tanya tentang yang rumus ABC, silahkan. Em, Penasaran, cuman kayaknya belum sekarang deh. Nanti coba saja. Ya, kita perlu meresapi dulu yang tadi persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Ya, Sampai meresapi bisa saja masuk dulu kak. satunya itu, sampai angka satu bisa masuk itu kan interesting gitu. I thought like before you explain like 6 berarti 2 kali 3, tapi ternyata kalau sonde dapat, ya udah pakai satu aja dulu gitu. It's good. Hmm. Iya, karena sebenarnya kalau kita faktorisasi selain yang angka tadi 3 dan 7, satu juga itu termasuk faktorisasi dari Hmm. angka-angka itu. Hmm. Hmm. Oke. Itulah matematika Oke. interesting right? Ya, that's interesting. Salah satu yang menarik gitu. Kayak ini kayak main game. Betul, ke main game begitu. Kakak kan lebih suka ini ya. Tapi menurut saya kakak daya tangkapnya cepat. Oh, amin. Iya, I'm glad. karena memikirkan angka-angka ini untuk matching ini kan, I think it's not easy. Something like we Mungkin should try. mungkin waktu SMA beta jurusan IPA, jadi Hmm, mungkin jadi masih ya puji Tuhan Yesusnya masih ingat-ingat itu. Kalau A B dipasang-pasangin gitu masih ingat-ingat karena dong kan jurusan IPA waktu SMA kan hmm, hampir tiap hari ada pelajaran matematika toh. iya. Di untuk apa dia pernah apa tadi? Ada istilah yang saya pernah ada om beta lupa ya kayak ganti A B terus itu pernah ingat-ingat zaman zaman dulu Hmm. sekian lama tahun yang lalu. Um, and it's interesting. Setelah itu beta menghindar dari matematika sekian lama, so beta pikir bisa mampu. Tapi ya kalau kotong ya seperti bahasa Inggris, kalau kayaknya memanggil memori yang dulu gitu kan, kalau sekarang it's good. It's good. Kakak bisa, daya tangkapnya cepat. Amin. Ya, Thank you. betul, that's right. Ya, I need to learn math. Dan beta sangat apresiasi. Ini pertemuan kedua. Thank you, Stephanie. Beta